Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ya Hadratin Syekh Warafatul Muhammad, ila Hadratin Syekh Sayyid Rabatul Muhammadin, ila Hadratin Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, ila Hadratin Syekh Ahmad bin Husain syuhida lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali taklim kita pada malam ini dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu habiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'in, Wallahu bi kulli syai'in muhit. wallahu bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, warzuqni fahman wasi'a, birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita berkati Bapak Ustaz Ahmad, Bu Haji Begi, serta keluarga besarnya, para asatidz, para hujat, para sesepuh, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kaji kita tentang kitab Fathul Qorib, masih membahas bagian air. Pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang air mutlak, di mana air itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah air mutlak, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Wasani, dan yang kedua adalah tohirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badani la fis sawmi. Yang kedua adalah air yang suci, yang mensucikan. Makruhun, tapi makruh isti'malu, menggunakannya fil badani, pada badan. La fis sawmi, tidak makruh pada pakaian. Wa huwal ma'ul musammas, yaitu air musammas. Jadi kalau yang pertama bulan yang lalu kita telah membahas air mutlak, yakni air yang suci dan mensucikan, maka bagian air yang kedua adalah air musammas, air yang suci dan mensucikan tapi makruh digunakan pada badan, gak makruh digunakan pada pakaian. Ya, air musammas. Apa itu air musammas? Air al-musakhkhon bi ta'thir syamsi fihi. Air musammas itu adalah air yang dipanaskan dengan pengaruh matahari. Air musammas.
Jadi sinar matahari yang menyengat, lalu kita panaskan itu air supaya menjadi panas, itu air musamas. Nah ini makruh digunakan untuk badan, bukan untuk pakaian. Wa inna ma yukrahu syar'an, dan sesungguhnya air tersebut hanya dimakruhkan secara syar'i, secara syara, bikutrin hari, apabila berada di daerah yang panas, fi ina'in muntobain, di dalam wadah yang terbuat dari logam, illa ina'an naqdaini, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi hukum kemakruhan air musammas itu secara syara terjadi apabila air tersebut dipanaskan dengan sinar matahari di daerah yang sangat panas, dan air tersebut ditempatkan pada wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Itu letak kemakruhannya di situ. Mengapa dimakruhkan? Karena dikhawatirkan sengatan sinar matahari itu ketika menyinari air yang diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari logam, maka intensitas panasnya itu akan bisa membuat karat itu muncul ke permukaan, sehingga ketika dipakai air itu bisa menimbulkan penyakit kulit, penyakit musnah. Jadi begitu telitinya para fuqaha di dalam menjelaskan tentang persoalan air. Islam sangat peduli dengan kesehatan. Jadi sekali lagi bahwa dimakruhkannya air musammas secara syara itu adalah apabila air tersebut dipanaskan dengan sinar matahari di daerah yang sangat panas, dan air itu berada di wadah yang terbuat dari logam, tembaga, selain emas dan perak. Kalau emas dan perak meskipun kita dilarang untuk menggunakan wadah itu, yaitu alasannya di sofa hijau harima. Kalau emas dan perak itu dia jernih, bersih, elemen keduanya dari karat, beda dengan tembaga. Coba aja, kita kan cuaca panas nih, sekali-kali kita pakai baskom, kita taruh aja air, jemur matahari, itu pasti akan karatnya itu akan naik ke permukaan. Nah ini yang menjadikan makruh. Wa idza baruda zalatil karohat, tapi kalau air tersebut sudah dingin, maka hilanglah hukum kemakruhannya. Jadi iya, kalau sudah dingin baru hilang kemakruhan. Itu jadi sekali lagi ya, kalau daerahnya itu bukan daerah yang sangat panas atau daerah dengan iklim sedang atau iklim tropis kayak di kita, itu nggak makruh. Khusus daerah yang sangat panas kayak di Mekah, panas. Wa idza baruda, dan apabila air tersebut sudah dingin, zalatil karohatu, maka hilanglah hukum makruh air tersebut. Wahtaron Nawawi, Imam Nawawi memilih pendapat adamal karohati mutlakon, tidak makruh secara mutlak. Inilah keindahan fikih. Fikih itu selalu ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Maka orang yang paham fikih pasti orang yang bijaksana, tidak mudah menyalahkan orang lain, sebab dibangun perbedaan pendapat dalam menyikapi persoalan hukum. Ini mazhab Imam Syafi'i fikihnya. Imam Nawawi itu pakar mazhab Imam Syafi'i, maka disebut imam. Nah, di dalam persoalan air musammas, Imam Nawawi punya pendapat ada mal karohati mutlakon,
bahwa air musamas itu enggak makruh secara mutlak. Padahal tadi di awal bilang makruh. Tadi kata Imam Nawawi enggak makruh secara mutlak. Apa argumentasi Imam Nawawi sehingga bisa mengatakan semacam itu? Imam Nawawi berargumen terhadap hadis Rasul yang terkait dengan air musamas. Dalam sebuah hadis itu ruwiya anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa Nabi bilang? Jadi saat itu waqad saqonat ma'un bisyamsi. Saat itu Siti Aisyah lagi panasin air dengan sinar matahari. Lalu Nabi bilang sama Siti Aisyah, ya Humairah, la taf'ali hada fa innahu yurisul baros. Kata Nabi, ya Humairah, wahai perempuan yang pipinya merah. Indah banget Rasulullah. Kalau manggil istrinya itu penuh dengan kemesraan. Gak pernah Rasul panggil namanya itu gak pernah. Kalau kita gimana? Panggil istri panggil sayang aja segitu. Istri manggil suaminya sayang paling kalau awal bulan, itu tengah bulan panggilnya peyang. Beda dengan Rasul. Rasul itu begitu pembawaannya terhadap istrinya begitu mesra terus. Ya Humairah, wahai wanita yang pipihnya merah. Kan panggilannya indah. La taf'ali hada, jangan engkau melakukan ini. Maksudnya jangan memanaskan air di matahari. Kenapa? Fa'innahu yurisul baros. Sebab air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari itu akan bisa menyebabkan penyakit kusta. Ini dasar hadisnya itu. Nah, berangkat dari hadis ini maka hukum menggunakan air musammas adalah makruh digunakan pada badan, tapi tidak makruh pada pakaian. Tetapi kata Imam Nawawi nggak makruh secara mutlak. Karena hadis tadi kata Imam Nawawi ada satu rawi satu yang meriwayatkan itu dhaif, lemah. Jadi kalau kita bicara hadis itu memang dicek betul hadis ini dari siapa. Ternyata ketika ada salah satu di tengah jalan itu ada nama saja yang meriwayatkan yang dianggap dhaif, dianggap lemah perawi itu, maka gugurlah hadis itu dari kesahihannya. Sehingga dipandang oleh Imam Nawawi bahwa hadis itu ada rawi yang lemah, ada rawi yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Wallahu a'lam, ya kan? Tapi pendapat yang kita pegang yang paling kuat adalah yang menyatakan bahwa hukum menggunakan air musammas adalah makruh untuk badan. Sekalipun ada pendapat Imam Nawawi yang menyatakan tidak makruh secara mutlak. Kita pakai hukum yang paling kuat. Wa yukrahu aidon, dan dimakruhkan juga syadidus suhunati wal burudati, menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Kalau tadi air musammas dimakruhkan, dan dimakruhkan juga selain air musammas air yang kondisi air itu sangat panas dan sangat dingin. Ini juga makruh digunakan untuk badan. Jadi yang kedua adalah air musammas, air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari. Air tersebut dimakruhkan secara syara. Satu, apabila air tersebut berada di daerah yang sangat panas. Yang kedua, air tersebut ditempatkan pada wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Itu letak keharumannya.
Wal qismu salisu, dan bagian yang ketiga adalah tahirun fi nafsihi, air yang suci pada zatnya, ghairu mutahhirin, tetapi tidak mensucikan li ghairihi, bagi selainnya. Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air mustakmal. Bagian air yang ketiga adalah air yang suci pada zatnya, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan pada selainnya. Air itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini yang disebut dengan air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan fi rab'i hadasin au izalati najsin, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Ini air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk bersuci, dalam hal ini menghilangkan hadas maupun najis, dengan catatan, dengan syarat in lam yatahoya, jika tidak berubah air itu, baik berubah sifatnya, rasanya maupun baunya. Walam yazid wasnuhu, dan tidak bertambah volumenya ba'da infisolihi amma, sesudah air tersebut terpisah dari benda yang dibasuh, karena ba'da tibarihi ma yatasarrohul mahsulu minal ma, sesudah diperhitungkan air yang diserap oleh benda yang dibasuh. Jadi air bekas dipakai untuk menghilangkan hadas, di mana air tersebut telah terpisah dari benda yang dibasuh. Pokoknya kita wudhu nih, wudhu pada basuhan pertama. Basuhan pertama itu yang wajib kan, sunahnya kan 3 kali. Basuhan pertama itu ketika airnya itu netes, itu air mustakmal. Basuhan pertamanya ketika mengalir netes, itu bekasnya itu namanya air mustakmal. Itu yang kalau kita lihat dari basuhan yang begitu. Nah, ketika dia sudah terpisah dari bagian wudhunya itu, lalu diperhitungkan air yang diserap oleh anggota wudhu, maka itu disebut mustakmal, air bekas pakai. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Jadi air yang suci tapi tidak mensucikan untuk yang lain terbagi menjadi 2. Yang pertama tadi air mustakmal, dan yang kedua adalah air yang berubah, al mutaghayyir. Air wa min hadzal ismi, artinya termasuk dari bagian yang ketiga ini adalah al-ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah. Ahadu awsafihi, salah satu sifatnya. Air yang berubah salah satu sifatnya. Ini termasuk air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan selainnya. Ini al-mutaghayyir. Bima ay bisyai'in, disebabkan kholatuhu inat tahirati, disebabkan bercampur dengan benda-benda suci. Jadi air mutaghayyir, air yang berubah itu disebabkan air tersebut bercampur dengan benda-benda suci. Taghayyuran, dengan perubahan yang na'u itlaqos bil ma'i alaihi, dengan perubahan yang mencegah, yang menghalangi atau yang merusak kemutlakan nama air. Fa innahu tahirun ghairu tahurin, maka sesungguhnya air tersebut adalah air yang suci tapi tidak mensucikan.
hisiyan kana tahoyuru takdiriyan, baik perubahannya itu secara hisi, secara kasat mata, artinya bisa dipandang dengan panca indera, maupun menurut perkiraan. Jadi al-mutahoyyir, al-ma'ul mutahoyyir, air yang berubah itu ada dua bentuk. Ada air yang berubah secara hisi, secara kasat mata. Ada air yang berubah secara perkiraan. Nah, air yang berubah secara hisi, secara kasat mata, yang bisa dipandang oleh panca indera adalah air yang tercampur dengan benda-benda yang suci, dengan perubahan yang menghalangi kemutlakan dari nama air itu. Contoh, kita ngambil air dari sumur ya, umpamanya nih, ada sumur nggak sih? Ngambil air ember lagi itu, ambil air itu kan air mutlak, air mutlak kan. Lalu kita taruh teh, ya kita taruh teh, teh itu kan suci. Atau kita taruh kopi di air mutlak itu, atau kita taruh susu, itu kan benda-benda suci itu. Nah, air mutlak setelah tercampur dengan benda suci itu, di mana perubahan setelah dicampur itu merusak kemutlakan air, sehingga orang tidak lagi nyebut itu air sumur, tapi langsung nyebut air teh, nyebut air kopi atau air susu, maka ini disebut air yang berubah sebab hisi dan dilihat oleh panca indera. Nah, ini air sudah nggak bisa mensucikan bagi yang lain walaupun suci. Ini namanya al-ma'ul mutahoyyir, air yang berubah secara hisi. Jadi air mutlak kita campur dengan teh, walaupun tehnya nggak pekat, sekedar teh lah, tapi kita langsung tahu ini air teh. Oh, ini air kopi. Orang nggak lagi nyebut ini air pam atau air sumur. Nah, ini air mutahoyyir. Dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Umpamanya kita habis pipis atau apa, ada air itu habis pakai untuk mengangkat atas, itu nggak boleh. Apalagi kalau airnya manis, ya, nanti dihubungin sama sumur. Itu air mutahoyyir. Yang kedua, air yang berubah menurut perkiraan. Air yang berubah menurut perkiraan itu contohnya adalah ka'ani talaqo bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Seperti air, perubahan air yang bercampur dengan benda yang sifatnya sama dengan air itu. Ini air berubah secara perkiraan. Contohnya apa? Contohnya adalah kama ilwardil munqati'ir ra'iqati wal ma'il mustakmali. Contohnya adalah air mawar yang sudah tidak wangi lagi, baunya sudah hilang, air mawar. Jadi ada air nih, ada air mawar atau air sari D5 atau apa ya, itu bau air mawarnya itu sudah hilang. Nah, ketika baunya hilang itu kan air sama dengan air mutlak sebenarnya kan, sifatnya sama nih sama air yang mutlak karena sudah hilang bau mawar itu. Nah, lalu air itu dicampur, air mawar yang sudah nggak bau lagi, udah nggak harum lagi, dicampur dengan air mutlak dengan perkiraan. Kira-kira kalau mamanya air mawarnya 1 liter dicampur dengan air mutlaknya 1 liter, perkiraan seperti itu, intensitas normalnya seperti itu, maka ini yang disebut air yang berubah secara perkiraan. Hukumnya tetap, yaitu tidak bisa mensucikan bagi yang lain.
Ini perubahan secara perkiraan. Yang kedua, di samping contoh tadi adalah yang termasuk air berubah secara perkiraan adalah air mustakmal. Ada air mustakmal, air bekas pakai tadi, kita campur dengan air mutlak dengan kadar yang sama, 1 liter dicampur, maka ini tetap air mustakmal yang dicampur dengan air mutlak dengan ketentuan masih di bawah 2 kula, maka hukumnya tetap tidak bisa mensucikan bagi yang lain. Jadi batasannya itu adalah 2 kula ke atas. 2 kula itu sekitar, kalau pendapatnya Wahbah As-Suhaili itu 270 liter. 270 liter kalau kita bikin kolam dengan model persegi, itu panjang lebar dalam itu 1/4 hasta. 1/4 hasta orang kita ya normal. Atau kalau sentinya itu panjang lebar dalamnya itu sekitar 91,8 kalau ngacu ke dalam kitab fikih Wahbah As-Suhaili. Jadi kalau kita bikin kolamnya itu seukuran memuat air 270 liter, maka itu 2 kula. Apalagi lebih besar dari itu aman itu. Tapi kalau di bawah itu, maka hati-hati, airnya itu bisa menjadi air mustakmal. Jadi kalau air mustakmal 1 liter digabung dengan air mutlak 1 liter, digabung nih, maka ini tetap jatuhnya masih air yang berubah. Al-ma'ul mutaghayyir, air yang berubah dengan sebab secara perkiraan. Kecuali lebih dari 2 kula, baru air mustakmal itu bisa menjadi suci dan mensucikan. Fa'il lam yamna itlaqos bil ma'i alaihi, maka jika perubahan air itu tidak menghalangi atau tidak merusak kemutlakan nama air, bi angkana taghayyuruhu bitahiri yasiran, perubahan air itu disebabkan oleh benda-benda suci dengan perubahan yang sedikit, au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi, atau perubahan air itu adalah karena bercampur dengan benda yang sifatnya sama dengan air. Wa qudira mukhalifan, lalu sudah diperkirakan perbedaannya, walam yuhayyirhu, dan tidak berubah air itu, fala yasduhu tuhuriyatan, maka tidak merusak kesucian air itu. Fa huwa mutahhirun bi ghairihi, maka air tersebut adalah air yang bisa mensucikan bagi yang lain. Jadi gini, kalau tadi bercampurnya air, berubahnya air adalah karena menghalangi kemutlakan nama air atau merusak kemutlakan nama air. Nah, kalau yang sekarang adalah ketika perubahan air itu tidak menghalangi kemutlakan nama air, seperti perubahan air yang disebabkan oleh bercampurnya benda-benda suci dengan perubahan yang sedikit, atau bercampur dengan benda yang sifatnya sama dengan air dan diperkirakan air itu tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Air tercampur oleh benda yang suci dengan perubahan yang sedikit, tapi diperkirakan nih airnya nggak berubah nih, nggak seperti tadi perubahan yang merusak kemutlakan nama air, sehingga kita menyebutnya oh ini bukan air sumur lagi, oh ini bukan air pump lagi, tapi ini air teh. Itu kan udah pasti merusak kemutlakan. Kalau ini enggak, ini dicampur oleh sedikit barang suci, tapi kita masih menyebut itu air mutlak, maka ini air itu tetap suci dan mensucikan. Bedanya begitu. Bahwa mutahhirun li ghairihi, maka air itu adalah bisa mensucikan bagi selainnya. Wahtaroza biqolihi khalaqahu,
musonif pengarang kitab ini mengecualikan dengan ungkapannya qolatuhu anitohiri al-mujawiri lahu, sesuatu yang mencampuri air berupa benda-benda suci yang berdampingan dengan air. Jadi ada mukholid itu benda yang larut dengan air, seperti tadi teh campur dengan air larut kan. Ada juga yang disebut dengan istilah mujawir. Mujawir itu benda yang bersandingan dengan air. Seperti ini ada air sungai ya, terus ada pohon kayu yang jatuh di sungai itu. Nah, pohon kayu itu namanya mujawir. Ya, benda yang bersandingan dengan air. Dia nggak larut terhadap air. Nah, kata si pengarang kitab ini, sesuatu yang bercampur, air yang bercampur dengan benda-benda suci yang bersandingan dengan air, fa innahu baqin, maka sesungguhnya air itu tetap ala tahuriyatihi, tetap atas kesuciannya. Jadi air yang kejatuhan benda yang disebut mujawir tadi atau kayu, sehingga meskipun air itu berubah karena kayunya kan lama-lama kropos kan, jika air itu berubah, maka air itu tetap dalam kondisi suci dan mensucikan bagi yang lain. Ini bedanya mukholid dengan mujawir. Walau kana taghayyuru katsiran, meskipun perubahan air itu adalah banyak. Wa kadza al-mutaghayyiru, demikian juga air yang berubah bi mukhalidin, dengan sebab tercampur oleh mukhalid, benda-benda yang susah, yang sulit dilepaskan dari air. La yastaghnil ma'u anhu, yang air itu sulit untuk menghindar dari benda tersebut, seperti kapinin, seperti lumpur. Air di kali atau di apa pasti ada lumpur. Dan air itu nggak bisa menghindar dari adanya lumpur. Ini disebut mukholid. Watuh lubin, seperti lumut, ganggang. Kan air suka ada tuh lumut nanggalan atau ada ganggang. Wa ma fi maqarrihi, dan benda yang berada pada tempat tergenangnya air. Wa ma marrihi, dan tempat aliran air seperti belerang. Wal mutaghayyiru bitulil muksi, dan air yang berubah dengan sebab diam yang sangat lama, fa innahu tahurun, maka air itu dihukumi suci dan mensucikan. Jadi air mujawir yang tadi berdampingan dengan benda lain, itu airnya juga suci dan mensucikan. Demikian juga air mukholid, air yang bercampur dengan benda-benda suci, di mana air itu susah untuk menghindar dari benda tersebut, seperti air seperti tercampur dengan lumpur, tercampur dengan lumut, ganggang, atau tercampur dengan belerang, maka air tersebut dihukumi dalam kondisi suci dan mensucikan. Jadi, atau air yang tergenang lama, air yang lama terdiam sehingga berubahlah itu, maka itu masih hukumnya hukum suci dan mensucikan. Jadi kesimpulannya bahwa air yang suci pada dirinya tapi tidak mensucikan bagi yang lainnya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah air mustamal, yang kedua adalah air mutaghayyir, air yang berubah. Air yang mutaghayyir itu terbagi menjadi dua, dari mutaghayyir berubah secara kasat mata dan berubah secara perkiraan. Di samping air mutaghayyir secara isi dan secara perkiraan tadi, juga ada air yang bercampur
dengan benda-benda yang merupakan sampingannya, dan ada juga benda yang tidak bisa air itu keluar dari campuran itu yang disebut dengan mukhallil. Nah, kedua-duanya itu adalah suci dan mensucikan. Insyaallah terakhir nanti kita bahas bagian air yang terakhir, yang keempat, yakni air mutanajis. Sekarang udah jam sekitar lewat 50. Barangkali ada pertanyaan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.